Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ihsanihi wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinanihi. Wassalatu wassalamu ala asfiyaihi wa khairi khalqihi wa ala alihi wa ashabihi wa man sanna bi sunnatihi ila yaumi liqa'ihi. Asyhadu an la ilaha illallah ta'ziman li sya'nihi wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu ad-da'i ila ridwanihi. Allahumma salli ala nabiyyina Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan tayyiba wa amalan mutaqabbala. Allahumma la ilma lana illa ma 'allamtana fa'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma warzuqna fahma. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil ya arhamar rahimin. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli ya arhamar rahimin. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah atas segala limpahan kebaikan sekaligus kenikmatan yang terus berlimpah kepada kita hambanya yang sangat butuh kepadanya. Segala puji bagi Allah yang selalu memprioritaskan hambanya walaupun kadang kita tidak memprioritaskannya. Segala puji bagi Allah yang masih memberikan kita kehidupan, memberikan kita kenikmatan di saat kita belum usai juga mengerjakan kemaksiatan kepadanya. Banyak sekali hal-hal miris yang kita lakukan, banyak sekali maksiat yang kita kerjakan, banyak sekali dosa yang kita lakukan. Namun itu tidak menghentikan kenikmatan Allah yang terus mengucur dan mengalir kepada kita. Itu menandakan betapa baik dan sayangnya Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Maka dalam hal ini hendaknya kita selalu mengingat bahwa tidaklah kita ada di posisi sekarang, melainkan itu semua karena kenikmatan dan karunia yang Allah Subhanahu wa taala berikan. Maka wala tansaul fadla bainakum. Janganlah kalian melupakan karunia di antara kalian. Dan di antara karunia terbesar yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita adalah Allah istiqomahkan kita di atas keimanan. Allah istiqomahkan kita di atas ketaatan. Saat telinga masih mampu mendengar panggilan Allah, saat kaki masih mau memenuhi perintah Allah, saat diri masih siap berdiri menjalani perintah Allah, itu adalah bagian dari karunia Allah Subhanahu wa taala, bagian dari kekuatan yang Allah titipkan kepada kita. Maka kita jangan sampai kufur nikmat, jangan sampai kita lupa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Dari awal bangun tidur sampai kita mau tidur lagi nanti, itu semuanya tidak lepas dari kenikmatan Allah Subhanahu wa taala. Al-Faqir di depan yang berbicara ini hanya ingin mengingatkan bahwa banyak di antara kita yang kadang sibuk memikirkan nikmat yang belum datang sehingga lupa untuk mensyukuri nikmat yang sudah ada. Banyak di antara kita mengeluhkan nikmat yang bukan takdir kita sehingga kita lupa mensyukuri apa yang sudah ditakdirkan untuk kita, padahal itu semua yang terbaik buat kita. Maka dalam hal ini kembalilah ingat bahwa bersyukur kepada Allah bagian dari sikap tahu diri kita kepadanya. Dan syukur itu bukan hanya qauli. Syukur itu bukan hanya perkataan, namun syukur juga ada fi'li. Di syukur itu ada qauli, ada fi'li. Kalau qauli semua orang bisa mengatakan alhamdulillah. Nah, namun ketika fi'li, ini tantangannya bersyukur dengan perbuatan yang susah. Membuktikan kita benar-benar bersyukur dengan mentaati Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau kita bersyukur kepada Allah maka taat perintahnya. Kalau kita bersyukur kepada Allah maka penuhi panggilannya. Jamaah, teman-teman sekalian yang hadir, kita ini kadang punya telinga, bisa mendengar panggilan atasan, namun tidak bisa mendengar panggilan Allah. Kita ini kadang lebih siap kalau dipanggil atasan, tapi kalau dipanggil sama yang maha atas, yang lebih atas, yaitu Allah Subhanahu wa taala, namun kita pura-pura enggak dengar. Bagaimana mungkin kita bisa dikatakan bersyukur atas nikmat yang Allah berikan, padahal kita pura-pura enggak dengar panggilan Allah Subhanahu wa taala. Banyak di antara kita pura-pura enggak dengar, malas datang ke rumah Allah, malas salat, apalagi berjamaah, salat aja malas, apalagi kajian, datang ke masjid aja malas. Itu menandakan bahwasanya kita kurang bersyukur kepada Allah. Padahal itu kaki, itu telinga, itu badan semua Allah titipkan untuk jadi amunisi menjalankan ketaatan kepadanya. Maka mudah-mudahan muqaddimah ini menjadi reminder bagi kita semua untuk mengingat bahwa kenikmatan ini semua wajib kita syukuri. Baik dengan qauli, perkataan, jangan lupa kita selalu katakan alhamdulillah atas segala nikmat yang Allah berikan, atau dari segi fi'li yaitu perbuatan. Buktikan dengan amal kita. Bukankah kita hafal suratnya? Ketika Allah Subhanahu wa taala sampaikan ini kepada Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, "Inna a'tainakal kautsar." Apa ayat berikutnya? "Fashalli li rabbika
wanhar. Makanya Allah bilang apa? Inna a'tainakal kautsar, sesungguhnya kami telah memberikanmu wahai Muhammad al-kautsar, nikmat yang begitu banyak. Maka apa yang harus dilakukan ketika mendapatkan nikmat? Bagaimana bentuk syukurnya? Fashalli li rabbika. Salatlah kamu kepada Allah Subhanahu wa taala Tuhanmu. Beribadahlah kamu kepada Allah Subhanahu wa taala yang memberikan nikmat itu kepadamu. Wanhar, dan sembelihlah. Para ulama tafsir menyebutkan dua perbuatan ini bagian dari wujud terbesar syukur kita kepada Allah. Jadi kalau bersyukur buktikan dengan amalan. Jangan hanya ngomong doang. Ya, buktikan dengan ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Jamaah, teman-teman sekalian, ketahuilah di antara nikmat yang besar yang Allah masih berikan kepada kita adalah nikmat al-ukhuwah, yaitu nikmat persaudaraan. Ketika kita diberikan persaudaraan oleh Allah Subhanahu wa taala dan ketika kita dibuat akur sama saudara kita, itu bagian dari nikmat yang tak terkira. Allah Subhanahu wa taala menggambarkan tentang bagaimana dahulu itu kita tidak saling mengenal, tidak saling mengetahui, sampai akhirnya Allah Subhanahu wa taala satukan kita dalam satu ikatan, satu persaudaraan yang kita bisa saling support, saling jaga, saling bantu satu sama lain. Ini menandakan bahwasanya nikmat al-ukhuwah merupakan nikmat yang agung yang Allah Subhanahu wa taala berikan. Makanya jangan sampai kita menghilangkan satu nikmat ini, yang mungkin zaman sekarang banyak sekali sudah mulai melupakan nikmat yang satu ini. Insyaallah kita akan berbicara tentang brotherhood. Bahasa Arabnya al-ukhuwah. Bahasa Arabnya adalah al-ukhuwah. Jadi brotherhood ini entah bahasa apanya, tapi al-ukhuwah itu bahasa Arabnya. Orang kadang disebut al-ukhuwah, apa sih itu ukhuwah gitu ya, nggak ngerti. Tapi ketika disebut brotherhood, oh brother tahu dia. Kita ini kaum muslimin lebih fasih Inggris daripada Arab. Padahal Quran kita pakai bahasa Arab, hadis kita pakai bahasa Arab. Tapi kalau bahasa Inggris nomor 1, bahasa Arab nggak bisa-bisa. Ketika disebut brotherhood langsung ngerti, disebut al-ukhuwah, apa itu al-ukhuwah. Ini yang akan kita pelajari adalah tentang al-ukhuwah. Kita akan mentadaburi ayat sekaligus kita akan lihat makna ayat ini. Ya insyaallah kalau teman-teman buka Quran, kalau teman-teman pegang Quran, teman-teman boleh buka surat Al-Hujurat ayat 9 sampai ayat 12. Jadi kita akan tadabur. Jadi kajian ini adalah kajian tadabur Al-Quran, di mana kita pilih ayat-ayat pilihan, lalu kita kaji pembahasan tersebut untuk kita ambil pelajaran. Jadi kalau pegang Quran, silakan lihat Qurannya. Kita akan kaji surat Al-Hujurat ayat 9 sampai 12. Tapi sebelum itu teman-teman sekalian, sebelum kita berbicara tentang al-ukhuwah, apa itu al-ukhuwah dan lain-lainnya, kita perlu mengetahui dulu bahwasanya Rasul SAW itu ketika di awal dakwahnya dahulu, ketika hijrah ke Madinah lalu merintis dakwah di sana, membangun daulah Islamiyah di Madinah, negara Islam pertama di sana, Nabi SAW memulainya dengan asas yang sangat penting. Di antaranya ada 5 asas peradaban Islam. Ini boleh dicatat. Ada 5 asas peradaban Islam. Jadi Rasul SAW membangun dakwah Islam di Madinah dengan 5 pondasi. Dengan 5 pondasi ini kita akan paham betul PR kita di mana. Jadi kalau pengen kembali jaya sebagaimana Islam di masa Rasul SAW, kembalilah pada 5 asas ini. Kembali pada 5 pondasi ini. Kalau kita tidak kembali pada 5 pondasi ini, kemungkinan kita akan terombang-ambing seperti kaum muslimin zaman sekarang. Makanya kita harus kembali pada 5 asas. 5 asas itu apa? Yang pertama, al-ikha. Al-ikha artinya mempersaudarakan. Jadi Rasul SAW memulai dakwah Islam dengan mempersaudarakan. Ketika Rasul hijrah bersama para sahabat dari Makkah, yang disebut dengan kaum muhajirin, sampai ke Madinah lalu disambut oleh ahlul Madinah, warga lokal, yang disebut nama dengan kaum Ansar. Nabi SAW melakukan yang pertama kali apa? Al-ikha, mempersaudarakan kedua ini. Al-muhajirin dipersaudarakan dengan al-ansar. Kenapa? Agar semua nanti syariat-syariat Islam bisa berjalan dengan mudah kalau mereka bersaudara. Maka asas pertama yang Rasul lakukan al-ikha, mempersaudarakan. Itu alasannya kita harus mengkaji tentang al-ukhuwah. Sebab ini pondasi dasar sebelum masuk asas yang lain. Jadi sebelum pindah ke asas yang lain, kita harus kembali kepada dasar al-ikha, yaitu mempersaudarakan. Asas kedua namanya al-musawah. Al-musawah artinya menyetarakan.
Kalau pertama itu mempersaudarakan supaya erat hubungannya, supaya kita solid gitu. Supaya bisa saling support nantinya. Yang kedua namanya al-musawah, yaitu menyetarakan. Apa maksud menyetarakan? Tidak ada lagi kasta di dalam Islam. Semua sama. Tidak ada lagi yang namanya mana pejabat, mana rakyat. Sama semuanya. Di hadapan Allah Subhanahu wa taala mereka dibedakan dengan asas takwa. Sehingga dianggap sama dulu oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam agar nanti tidak ada kecondongan ketidakadilan. Kalau tidak disetarakan, nanti yang namanya keluarga didahulukan. Kalau tidak disetarakan, nanti yang namanya kerabat dibela terus padahal dia salah. Makanya di antara asas adalah al-musawah, disetarakan. Kalau salah ya salah, meskipun dia saudara, meskipun dia keluarga, meskipun dia sahabat, setara hukumnya. Itu nomor 2. Nomor 3 adalah al-musyawarah. Al-musyawarah. Sudah jadi bahasa kita. Musyawarah itu apa? Ya musyawarah udah diterjemahkan. Di mana kita itu selalu mendiskusikan sesuatu untuk mencapai mufakat. Untuk mencapai muwafaqah. Yaitu untuk mencapai kesepakatan. Jadi di dalam mengambil keputusan harus ada diskusi, harus ada ngobrol dulu agar semua ikut andil di dalam keputusan dan semua sepakat. Makanya semua dalam syariat Islam diambil di atas keputusan musyawarah. Allah bahkan memerintahkan wasyawirhum fil amr, wahai Muhammad, ajak mereka musyawarah dalam perkara agama ini. Jangan sampai diambil keputusan ternyata tidak sesuai dengan keadaan masyarakat saat itu. Itu Islam. Jadi akan terus efektif untuk kaum muslimin hingga akhir zaman. Sebab ini berdasarkan dengan kesepakatan. Yang keempat adalah at-tasamuh. At-tasamuh. Apa itu tasamuh? Toleransi. Yang keempat adalah toleransi. Kenapa harus ada toleransi? Ketika tadi musyawarah, kita diskusi, kita ngobrol, mendengarkan pendapat 1, 2, 3, 4, lalu terjadi perbedaan pendapat. Apa berikutnya? Toleransi. Menerima adanya perbedaan. Menerima adanya ketidaksamaan pendapat. Menerima adanya ketidaksamaan paham. Ini yang kadang-kadang membuat kita pecah belah. Gesekan-gesekan itu bermula dari perbedaan-perbedaan ini. Sehingga gara-gara ada perbedaan lalu kita tidak tahu bagaimana sikap kita sebagai seorang muslim menghadapi perbedaan, terjadi gesekan, akhirnya malah bermusuhan. Sehingga gara-gara tidak adanya tasamuh, jadi seolah-olah tidak ada ukhuwah. Gara-gara tidak ada toleransi, kita jadi seolah-olah bermusuhan. Padahal kita satu ikatan. Kita ini saudara. Kita ini satu ukhuwah. Gara-gara tidak ada tasamuh, akhirnya hilang semua. Yang terakhir, at-ta'awun. At-ta'awun. Asas ta'awun ini artinya apa? Saling tolong menolong. Jadi muslim yang satu dengan muslim lainnya, itu harus saling support dan saling dukung. Bukan saling semprot dan saling tikung. Ya. Sesama muslim itu harus saling support dan dukung. Jangan justru saling semprot, saling tikung. Saling ngata-ngatain, saling ngejelek-jelekin. Sekarang Masya Allah, Islam ini dikenal dengan begitu banyaknya firqah, dengan begitu banyaknya kelompok. Kelompok yang satu menyalahkan kelompok yang dua, kelompok dua menyalahkan kelompok yang satu, saling menyalahkan. Yang satu kafling surga, yang satu ngontrak di surga, yang satu begini dan begitu. Merasa paling benar. Padahal apa yang kita rasa benar belum tentu kebenaran. Tapi kebenaran harus dianggap benar, disepakati benar. Maka konsep ini, dengan ini Rasulullah SAW memulai dakwahnya. Kita ulang lagi ya. Ini yang nyatat alhamdulillah, yang tidak nyatat innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Antum ngaji tidak dicatat, kita orang lupa semua. Kadang disuruh beli garam pulang gula datang. Suruh beli telur setengah, datang 1 biji. Banyak dosanya hilang, cepat kita hilang. Karena kita, kualitas memori kita tidak sama dengan kualitas para sahabat. Yang mana ayat Quran, yang mana hadis, itu semua mengandalkan pikirannya. Zaman sekarang lupa. Maka dengan catatan itu membantu kita. Ya, kita ulang lagi. Jadi 5 asas ini. Yang pertama adalah al-ikha atau mempersaudarakan. Yang kedua, al-musawah yaitu menyetarakan. Yang ketiga, al-musyawarah. Yang keempat, at-tasamuh. Apa itu tasamuh? Toleransi. Yang kelima, at-ta'awun. Apa itu? Tolong menolong. Dengan 5 asas ini, insya Allah kita akan mengkaji 5 asas ini. Pertemuan kali ini itu nomor 1, yaitu al-ikha. Lihat, kajian itu harus ada arahnya.
terkurikulum. Tidak boleh kita ngaji asal duduk, pulang nggak bawa apa-apa, buat apa datang ke kajian? Ngaji itu harus jelas. Bukan cuma bahas cinta-cintaan, pulang baper-baperan nyari pengen cepet-cepet nikah. Orang kajian pulang pengen cepet nikah, gitu aja terus. Ngaji itu belajar yang benar. Kaji dulu yang asas-asas seperti ini, pondasi-pondasi seperti ini kudu dikaji, harus dipelajari. Jadi 5 asas ini, dengan ini Rasul berhasil membangun dakwah Islam di Madinah. Yang kalau kita kembali pada 5 asas ini, insya Allah kita kembali pada sesuai dengan tuntunan dakwahnya Rasul SAW. Dimulai dari nomor 1, yaitu al-ikha, mempersaudarakan kita kembali. Ada banyak di antara kita seolah-olah kita ini tidak bersaudara kalau kita beda pengajian. Bahkan sekarang beda peci aja udah kayak beda agama itu. Peci hitam tidak sepaham dengan peci putih. Ya. Yang tidak pakai peci apalagi pulang aja gitu. Ini saking apa, orang itu melihat sekte dari penampilan. Orang itu melihat tampilan seseorang lalu menyangka oh ini golongan fulani, oh ini golongan alani dan seterusnya. Padahal itu tidak bisa begitu. Seseorang tidak bisa dinilai dari covernya. Maka dalam hal ini yang pengen saya ingatkan teman-teman sekalian, sebenarnya kita semua ini diikat di dalam satu ikatan yang bernama al-ukhuwah, yaitu persaudaraan. Jadi arti al-ukhuwah adalah persaudaraan, atau bisa disebut kekeluargaan. Itu disebut al-ukhuwah. Diambil dari kata asalnya al-akh, dan dia bagian dari masdar, yang mana lafaznya adalah al-ukhuwah, yaitu persaudaraan. Kurang lebih persaudaraan itu kalau kita boleh bagi ada 3. Al-ukhuwah itu ada 3. Al-ukhuwah ada 3. Yang pertama al-ukhuwah an-nasabiyah, itu persaudaraan nasab. Persaudaraan nasab. Atau ada satu lagi selain nasab, yaitu radha'ah, berdasarkan sepersusuan. Jadi orang itu jadi keluarga gara-gara satu nasab atau satu persusuan. Itu ukhuwah yang pertama, al-ukhuwatun nasabiyah. Karena dia dipersaudarakan sebab dia satu keturunan. Ini al-ukhuwah yang kita ketahui saudara kandung. Itu namanya al-ukhuwah. Yang kedua, al-ukhuwah al-islamiyah. Jadi yang pertama ukhuwah persaudaraan sekandung, yang kedua al-ukhuwah islamiyah, yaitu persaudaraan yang dibangun di atas Islam. Nomor 3, al-ukhuwah al-wataniyah, yaitu persaudaraan satu bangsa. Jadi saudara itu kalau boleh dibagi ada 3. Saudara sedarah, saudara se-Islam, seagama. Yang ketiga saudara sebangsa. Kalau memang kita tidak saudara sedarah, kita adalah saudara se-Islam. Kalau memang kita tidak saudara se-Islam, karena tak lagi sama cara berdoanya, ya, yang ngira jantung kalau yang kayak gini. Karena tak lagi sama, maka minimal ukhuwah apa? Sebangsa. Berarti kita ini diikat satu persaudaraan. Kalau enggak persaudaraan memang saudara, ya kita dipersaudarakan karena Islam, kita satu agama. Yang ketiga, sebangsa minimal. Kita ini satu tanah air, saudara setanah air. Mengapa harus ribut? Kita ini bersaudara dari segala aspek, dari segala sisi. Bahkan kita itu sering berantem di nomor 2, yaitu persaudaraan se-Islam. Sama-sama sholat, sama-sama menyembah Allah Subhanahu wa taala, sama-sama berpegang teguh pada Al-Qur'an, tapi berantem. Saling bubarkan satu sama lain, saling menjelek-jelekan satu sama lain, menjatuhkan satu sama lain. Bagaimana mungkin konsep saudara itu bisa dibenarkan? Ya. Bahkan ada pepatah Arab, pepatah itu dalam bahasa Arab disebutnya masal. Ya, ada masalun Arabi, nyebutnya gini, rubba akhin lam talidhu ummuka. Betapa banyak saudara yang tidak dilahirkan oleh ibumu. Pahami maknanya? Betapa banyak saudara yang justru tidak lahir dari rahim ibumu, tapi mereka adalah saudara-saudara kita seagama atau sebangsa. Lebih banyak mana? Saudara kandung atau saudara seagama? Ya enggak kehitung lah. Kalau saudara sekandung paling 2, 3, 4, paling banyak 20. Ada yang saudara kandungnya 20 enggak? 20 paling banyak misalnya, ada yang 50, ya, itu paling banyak. Tapi kalau saudara seagama, lihat siapa yang beragama Islam itu saudara kita. Sebangsa berarti berapa juta? Itu saudara kita semua. Maka kita sebenarnya tidak punya kesempatan sama sekali untuk bermusuhan, sebab kita dipersaudarakan dari segala sisi. Ini poin pertama yang harus saya sampaikan.
bahwa kita ini dipersaudarakan dari 3 sisi. Baik dari sisi sedarah yang disebut nanti sebagai silaturahim, menjalin rahim. Yang kedua, ukhuwah Islamiyah dan ukhuwah wataniyah, yang mana nantinya ketika kita komunikasi menjaga ini semua disebut ziarah, saling mengunjungi satu sama lain. Maka dalam hal ini konsep seperti ini harus kita pahami teman-teman sekalian, bahwa Allah SWT mempersaudarakan kita dari segala sisi. Sekarang yang akan kita bahas adalah sisi saudara semuslim. Saudara semuslim. Allah Subhanahu wa taala itu mempersaudarakan kita dengan keimanan. Karena kita beriman kepada Allah, kita satu agama, satu Islam, maka kita dipersaudarakan di atas agama. Dan ketahuilah, persaudaraan di atas Islam akan lebih erat dibandingkan hanya persaudaraan sedarah, apalagi sebangsa. Makanya nanti di akhir zaman, di hari kiamat, ayah ibu, bapak anak, ibu anak itu saling berlepas diri. Tidak bisa saling bantu satu sama lain. Saling lari. Apa Allah katakan di akhir surat Abasa? Fa idza ja'atis sakhah. Pada saat datang hari kiamat. Yauma yafirrul mar'u min akhih. Hari di mana seseorang itu lari dari saudaranya. Akhi di sini adalah saudara kandung. Jadi akan lari dari saudara kandungnya. Wa ummihi wa abih. Dia akan lari dari ibu dan bapaknya. Wa sahibatihi wa bani. Dan dia akan lari dari istri dan anaknya. Kenapa? Likulli imri'in minhum yawma idzin sya'nu yughni. Karena hari tersebut semua orang sibuk sama urusannya masing-masing. Dia ingin menyelamatkan dirinya. Bahkan bisa kita lihat sekarang belum hari kiamat, misal ada gempa bumi, ada bencana alam gitu, kelihatan orang lari masing-masing, gak ada yang nolongin. Ada ibu yang anaknya ketinggalan di kamar, dia gak sadar. Ya. Ada saudara boro-boro ingat saudara, yang penting dia selamat duluan. Ini menandakan apa? Bahwa persaudaraan saudara sebenarnya tidak akan erat sampai dipersaudarakan di atas Islam. Berarti al-ukhuwah Islamiyah merupakan ukhuwah paling erat dari 3 ukhuwah yang tadi kita sebutkan. Ya. Makanya ketika misalnya punya orang tua, mohon maaf, non-muslim atau kafir, punya saudara non-muslim, punya adik non-muslim dan seterusnya, kita tidak bisa membantu mereka. Kita hanya bisa mendoakan mereka dapat hidayah. Setelah mereka mati di atas kekufurannya, apa yang bisa kita lakukan? Mendoakan gak boleh. Melakukan pahala jariah tidak akan diterima. Bagaimana? Sehingga al-ukhuwah al-Islamiyah merupakan ukhuwah paling erat. Karena sangat berperan sampai nanti kita hari kiamat. Dalilnya Allah Subhanahu wa taala ikat kita dalam satu ikatan ini dalam surat Al-Hujurat ayat 10. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innamal mu'minuna ikhwah." Sesungguhnya orang-orang yang beriman itu bersaudara. Innamal mu'minuna ikhwah fa aslihu baina akhawaykum wattaqullaha la'allakum apa? Kan ada di depan ya. Anda lihat kok di layar kayaknya ada tadi. La'allakum turhamun. Jadi kata Allah Subhanahu wa taala, sesungguhnya orang-orang beriman itu bersaudara. Lihat, kita dipersaudarakan di atas iman. Ini ana baru paham ayat ini bahwa kenapa kita itu dipersaudarakan di atas iman, bukan disebut dipersaudarakan di atas Islam. Walaupun maknanya mirip. Tapi Islam itu kaidahnya soal tata cara, soal syariat. Tapi iman soal keyakinan. Selama kita menyembah Tuhan yang sama, beribadah kepada Tuhan yang sama, menyerahkan urusan kepada Tuhan yang sama, berarti kita ukhuwah di atas iman. Tapi kalau cara sholat kita diperukhuwahkan, kan beda-beda. Cara beribadah kita kadang beda-beda. Ana tadi pas di jalan itu ngelihat di Instagram, ada orang sholat ibu-ibu nih, yang satu ngadep sini, satu ngadep sini. Ini bukan beda cara berdoa lagi nih, cara kiblatnya udah beda deh. Tak lagi sama kiblatnya itu. Yang satu madep gini, yang satu gini. Itu kalau ruku ngadu dia. Ya. Itu kalau cara ibadah mungkin dia bisa berbeda. Tapi kalau cara beriman, dia pasti meyakini kiblat yang sama, dia meyakini Tuhan yang sama, dia beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Namun mungkin tata caranya aja yang satu salah dari keduanya. Maka innamal mu'minuna ikhwah, artinya kita diikat oleh Allah Subhanahu wa taala di atas keyakinan yang sama, di atas tauhid yang sama. Selama orang itu beriman kepada Allah, menyembah hanya kepada Allah, mengesahkan Allah, mentauhidkan Allah, dia saudara kita.
terserah dia nanti mau Hanafi, mau Hambali, mau Syafi'i, ya, yang lain-lain, terserah. Kalau dia beriman kepada Allah dan dia bertauhid, dia mengesahkan Allah, tidak melakukan syirik, dia saudara kita. Ingat ini, jangan sampai hanya beda ustadz kita berantem. Jangan sampai kita beda mazhab, saya Syafi'i, kamu Hambali, kita tak sama ya, nggak sama. Bahkan ana pernah melihat pasangan yang bercerai gara-gara beda mazhab. Ustadz saya nggak tahan sama istri saya, dia Syafi'i, saya Hambali katanya. Setiap hari ustadz kita muktamar, debat terus, nggak kelar-kelar. Cuma beda mazhab fikih aja, dia bisa tak lagi sama. Subhanallah. Padahal semua bisa diselaraskan karena mereka itu diukhuwahkan dalam satu ikatan iman. Maka konsep ini lihat, fa aslihu baina akhwaikum. Kalau dua saudara kalian saling bertengkar, saling berselisih, lakukan islah. Kita jadi penengah yang membuat mereka jadi baikan, bukan ngomporin satu sama lain. Ayat ini, ayat 10 ini sebenarnya menjelaskan ayat 9. Coba tampilkan ayat 9. Ayat 9 lihat, Allah Subhanahu wa taala berfirman apa? Ayat 9-nya, ketika Allah Subhanahu wa taala misalnya memberikan gambaran bahwa wa in ta'ifatani minal mu'minina iqtatalu fa aslihu bainahuma. Kalau ada dua orang beriman, mereka berkelahi, berselisih, berantem, langsung saling benci satu sama lain, apa yang harus kita lakukan? Fa aslihu bainahuma. Kita jadi penengah yang membuat mereka jadi berdamai. Lihat konsep bagaimana brotherhood di dalam Islam. Bahwasanya ketika ada yang sedang berselisih, kita bukan ngomporin, tapi kita menyatukan keduanya. Kalau kita ada di tengah-tengahnya, jangan sabung ayam, jangan adu domba. Kita kadang-kadang kalau teman berantem, pengen tengah-tengah, kita bilang ke si A, emang si B kurang ajar dia. Samperin ke B, ya udahlah si A mah sikat aja, nggak bener tuh orang gitu. Dan ternyata kita syaitonnya antara dua itu. Akhirnya mereka berantem gara-gara kita. Kadang-kadang ada yang begitu. Ustadz sama ustadz tuh baik-baik saja kadang. Yang bikin berantem jamaahnya, subhanallah. Ini jamaah ini habis ngaji ini datang ke kajian ustadz lain, ditanya, Ustadz kata ustadz fulan begini-begini, dia salah apa gimana? Berantem ustadznya. Tadinya baik-baik, komunikasi baik-baik ustadznya, gara-gara jamaahnya saling adu domba, berantem ustadznya. Coba bayangkan, itu keadaan umat kita zaman sekarang. Kadang-kala Masya Allah, ini anak kadang-kadang sakit hati juga gitu. Kita sebagai muslim ini mengatakan saya muslim gak cukup sekarang. Harus dipertegas. Ustadz agamanya apa? Ini pertanyaan lucu nih. Ustadz agamanya apa? Ustadz manggilnya menanya pertanyaan agamanya apa gitu. Ya, Ustadz agamanya apa? Saya Islam. Islam apa? Nah lo, Islam apa? Ketika ditanya Islam apa, jawab apa itu? Kenapa sekarang ada tambahannya itu? Ketika kita bilang saya Islam, saya Muslim, Islamnya apa? Ya, saya nggak tahu Islam apa. Islam yang dibawa oleh Nabi SAW sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah, gitu. Ustadz, mohon maaf ini NU atau Muhammadiyah? Kenapa harus ditarik ke sana? Saya Islam, Muslim. Soal bagaimana nanti tata cara ibadah saya, soal bagaimana nanti pendapat yang saya ambil, itu urusan pribadi. Yang penting saya Muslim, saya bertauhid kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Bahkan pengajian juga begitu. Ustadz di sini masjidnya nggak bisa nerima ustadz yang nggak ini, harus ini. Dikotak-kotakan. Ya, bagaimana sekarang syariat itu dikotak-kotakan? Kita ini jadi dikotak-kotak sekarang. Kalau udah di kotak ini nggak bisa di kotak ini. Kita ini manusia bukan risol, jamaah. Kenapa kita mau dikotak-kotakin? Ya, bagaimana mungkin kita mau dikotak-kotakin? Kalau sudah masuk kotak ini, nggak boleh temenan sama kotak ini. Subhanallah. Sesama Islam, sesama Muslim, bertauhid kepada Tuhan yang sama. Kok bisa seperti ini? Ini problematika umat zaman sekarang. Wa in ta'ifatani minal mu'minina iqtatalu. Kalau dua orang saudara kita, yang satu misalnya ormas ini mereka berkelahi tentang kebenaran ormasnya masing-masing, kita sebagai seorang mukmin gimana? Satukan dia. Katakan kita ini semua bersaudara, enggak usah berantem. Lalu apa? Fa in bagat ihdahuma 'alal ukhra faqatilul lati tabghi hatta tafi'a ila Allah. Kalau salah satunya sudah melampaui batas, bahkan sudah melakukan penyerangan, padahal sama-sama Islam, sama-sama orang beriman. Dia nyerang duluan, dia sampai melakukan pembulian, penyiksaan dan seterusnya. Apa tugas kita? Kita hentikan yang nyerang, kita serang dia. Kenapa? Yang nyerang duluan dia salah, kita harus hentikan dia sampai dia sadar. Ketika dia sudah sadar, fa in fa'at, kalau dia sudah sadar kembali lagi, fa aslihu bainahuma bil adli wa aqsitu.
Yang tadi dia udah melampaui batas sadar, udah taubat, dia ngerasa salah. Oke, kita mulai adil lagi, kita tengahin lagi. Jangan disalahkan atas kesalahannya sebelumnya. Kita satukan mereka. Waqsitu, dan berbuat adil lah. Innallaha yuhibbul muqsitin. Sesungguhnya Allah itu mencintai orang-orang yang menjadi penengah, tengah-tengah. Makanya saya tidak suka digolongkan A atau B. Saya bilang selama dia bertauhid kepada Allah Subhanahu wa taala, itu saudara saya. Selama dia berpegang teguh kepada Al-Qur'anul Karim, berpedoman dengan Al-Qur'an, dia sholat masih ngadep kiblat, ya. Dia masih menyembah Allah Subhanahu wa taala, dia saudara saya. Terlepas dia benderanya warna apa. Terlepas dia benderanya warna apa. Ya. Maka jangan dikotak-kotakan yang seperti ini, karena kita itu disatukan dalam ukhuwah Islamiyah. Makanya Allah bilang innamal mu'minun. Jadi ayat tadi studi kasusnya. Kesimpulannya innamal mu'minuna ikhwah. Sesungguhnya orang-orang beriman itu bersaudara. Orang beriman, kata Nabi SAW itu seperti bangunan. Al-mu'min lil mu'min kal bunyan yashuddu ba'dahu ba'dha. Kata Nabi SAW, orang beriman dengan mukmin yang lainnya itu seperti bangunan yang saling menguatkan satu sama lain, bukan berpecah belah. Bahkan Nabi SAW menyebutkan masalul mu'minina fi tawaddihim wa tarahumihim wa ta'atufihim kamasalil jasadil wahid. Hubungan seorang mukmin dengan mukmin yang lainnya dalam interaksi, dalam saling peduli, dalam saling sayang, kamasalil jasadil wahid, seperti jasad yang satu. Idza ishtaka minhu udwun tada'a lahu sairul jasad bis-sahari wal humma. Kalau ada satu anggota tubuh yang merasakan sakit, yang ngejerit mulut. Kaki sakit, yang teriak mulut. Gigi sakit, kepala yang pusing. Begitu orang beriman. Saudara kita yang disakiti, kita yang ngerasa sakit. Saudara kita yang diledek, dikatain, kita sakit hati. Ada empati dan simpati kepada saudara seimannya. Kok bisa ada orang beriman tidak ada empatinya kepada saudara yang sedang disiksa, sedang ditindas, sedang dijajah? Tidak ada kepedulian. Bagaimana mungkin? Padahal itu saudara-saudara kita seiman. Itu kita dipersatukan oleh Allah SWT di atas keimanan. Nabi SAW juga bersabda, la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsi. Tidak sempurna keimanan seseorang sampai dia mencintai sesuatu untuk orang lain seperti dia mencintai apa yang baik untuk dirinya. Sampai dia benar-benar mencintai saudaranya itu sesuai dengan dia mencintai dirinya sendiri. Dia akan bela, perjuangkan saudara seimannya. Kata Nabi SAW, lihat hadisnya, salasun man kunna fihi wajada bihinna halawatal iman. Ada 3 cara agar bisa merasakan manisnya keimanan. Yang pertama, ini boleh dicatat, ada 3 cara agar kita merasakan manisnya keimanan. Yang pertama, man kana Allahu wa rasuluhu ahabba ilaihi mimma siwahuma. Yang pertama, jadikan Allah dan Rasulnya sebagai prioritas cinta kita. Jadikan Allah dan Rasulnya sebagai prioritas cinta kita. Jadi kalau ada perpecahan, ada perbedaan, kembalikan kepada Allah dan Rasulnya. Fa in tanaza'tum fi syai'in. Kalau terjadi an-niza', perbedaan, perpecahan antara kita, kembalikan dalilnya kepada Allah dan Rasulnya. Yang kedua, wa an yuhibbul mar'a la yuhibbuhu illa lillah. Yang kedua, saat kita itu mencintai saudara kita dan kita mencintainya karena Allah. Lihat ini. Jadi orang akan merasakan manisnya keimanan saat dia mencintai saudaranya seiman karena Allah Subhanahu wa taala. Ana uhibbuka fillah ya akhi. Ini yang sunnah tuh begitu. Yang sunnah adalah mengatakan ana uhibbuka fillah. Bukan ikhwan kajian ngomong ke akhwat ana uhibbuki fillah. Ala buaya syar'i. Buaya syar'i. Timsah bahasa Arabnya. Bagaimana kita katakan ana uhibbuki fillah itu ini sesuai hadis Ustaz. Hadisnya enggak gitu. Hadisnya sesama. Kalau sesama agak serem zaman sekarang Ustaz. Ya emang sih benar. Tapi ini ada fillahnya ini. Ana uhibbuka fillah. Saya peduli kepadamu, saya cinta kepadamu karena Allah Subhanahu wa taala. Ya. Makanya yang seperti ini jarang sekali terjadi di zaman sekarang karena mereka tidak menganggap saudaranya. Ya. Karena kita tidak pernah menganggap dia saudara kita. Yang ketiga adalah wa an yakraha an ya'uda fil kufri ba'da an anqadhahu Allahu minhu kama yakrahu an yuqdhafa finnar. Kita lanjut lagi. Alhamdulillah Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kita kekuatan untuk bisa melaksanakan salat Isya berjamaah. Semoga Allah istiqomahkan kita di atas ketaatan dan wafatkan kita di atas kebaikan. Amin ya rabbal alamin. Tadi terakhir kita membahas hadis tentang
3 cara untuk bisa merasakan manisnya keimanan. Apa kaitannya hadis ini dengan pembahasan ukhuwah kita? Karena ternyata di antara cara bisa merasakan manisnya keimanan adalah al-ukhuwah. Ya, tadi kita sebutkan 3 cara. Yang pertama, menjadikan Allah dan Rasulnya sebagai cinta prioritas. Dia mengedepankan Allah dan Rasulnya, baru yang lainnya. Sebagaimana yang dilakukan oleh Nabi kita Muhammad SAW, atau sebelumnya pernah dicontohkan oleh Nabi Ibrahim alaihissalam, di mana Nabi Ibrahim lebih mengedepankan perintah Allah daripada kecintaannya kepada anak istrinya. Tatkala beliau meninggalkan anak istrinya, biwadin ghairi dzi zar'in inda baitikal muharram, kata Allah Subhanahu wa taala, ditinggalkan di tempat yang tandus demi perintah Allah Subhanahu wa taala. Itu berarti beliau memprioritaskan Allah Subhanahu wa taala dari segalanya. Yang kedua, tatkala kita itu mencintai saudara kita karena Allah, ternyata ukhuwah itu bagian dari cara merasakan manisnya keimanan. Dengan ukhuwah kita merasakan indahnya iman. Dengan ukhuwah kita merasakan indahnya hidup di atas keimanan, manisnya iman. Dan yang ketiga, kita benci kembali kepada masa kelam kita. Itu cara agar kita merasakan manisnya iman, agar kita itu tidak tertarik lagi kembali kepada masa kelam kita. Kalau dulu pernah salah, dulu pernah terjatuh kepada jurang keburukan, kemaksiatan, dosa, itu jangan berbangga diri. Jangan begitu hijrah diceritain keburukannya. Ya, dijadikan talk show. Dulu saya pernah begini begitu. Apa? Hijrah kok bikin talk show, dia menceritakan keburukannya di masa lalu. Saya dulu pernah genjreng sana, joget sini. Ntar kalau dia pengen kangen lagi, balik lagi gitu loh. Ini yang bermasalah, ketika keburukan itu diumbar, dia tidak takut kembali lagi kepada masa kelam. Dia tidak merasakan manisnya iman karena dia merasa masa dulu lebih indah daripada sekarang. Ini cara agar merasakan manisnya keimanan. Kita akan lanjut lagi pembahasan ukhuwah yang berfokus pada ayat sekarang. Sebagaimana ayat yang tadi kita sebutkan, kita mulai dari ayat ke-9 sampai ayat 12. Tadi kita katakan bahwasanya di ayat ke-9 Allah SWT memberikan studi kasus tentang kalau terjadi perselisihan di antara orang beriman, maka tugas kita adalah memisahkannya. Tugas kita adalah melerainya. Lalu tugas kita adalah membuat mereka baikan. Bukan kita kompor-komporin sehingga mereka jadi musuhan selamanya, tapi kita jadi tengah-tengah. Jadi kalau misalnya kita sahabatan bertiga, biasanya sahabatan tuh bertiga, ya. Si A sama B berantem, si C nggak boleh memihak kepada A atau kepada B, pun dia nggak boleh jadi wasit. Dia harus menjadi penengah, pelerai, dan menyatukan keduanya agar mereka kembali dalam ikatan ukhuwahnya. Oleh karenanya pernyataan dari kasus tadi Allah tutup di ayat ke-10. Ini kan studi kasusnya. Lalu Allah Subhanahu wa taala berikan statement penutupnya sebagai pernyataan yang sangat jelas bahwa innamal mu'minuna ikhwah. Jadi ayat ini jawaban dari sebelumnya, dari wa in ta'ifatani minal mu'minina iqtatalu fa aslihu bainahuma. Nah, nanti endingnya Allah Subhanahu wa taala menyebutkan innamal mu'minuna ikhwah karena orang-orang beriman itu bersaudara. Kata Al-Imam As-Sa'di, beliau mengatakan gini, hadza aqdun, ini adalah ikatan. Aqadahullahu bainal mu'minin, Allah mengikat orang-orang beriman. Annahu idza wajada min ayyi syakhsin kan fi masyriqil ardi wa maghribiha, seluruh manusia yang kita temui sekalipun dari timur dunia ataupun baratnya dunia, selama dia al-imanu billah, dia beriman kepada Allah, wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhir, fa innahu akhul lil mu'minin. Kalau kita temuin seluruh manusia selama dia beriman kepada Allah, malaikat, kitab, rasul dan hari kiamat yang sama, dia bertauhid kepada Allah yang sama, maka dia adalah saudara kita. Ukhuwatun tujibu an yuhibba lahul mu'minun ma yuhibbuna li anfusihim wa yakrahuna lahu ma yakrahuna li anfusihim. Ukhuwah, jalinan persaudaraan yang mana dia harus mencintai saudaranya sebagaimana dia mencintai dirinya. Dan dia harus membenci sesuatu yang terjadi pada saudaranya sebagaimana kalau sesuatu itu terjadi pada dirinya. Itu ukhuwah. Jadi kalau kita suka sesuatu, kita harus ingin saudara kita juga merasakan apa yang kita suka ini. Sebagaimana kita ingin disikapi, maka bersikap. Kalau kita pengen teman kita itu sopan sama kita, ya kita harus sopan juga. Kalau kita suka temenan sama orang sopan, kita juga harus jadi orang sopan, kan gitu. Maka dalam hal ini kita juga harus punya rasa bahwa kepedulian kita kepada saudara kita sebagaimana kita peduli sama diri kita sendiri. Lalu ini saya lagi buka tafsir Sa'di, beliau mengatakan walihada qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam amiran bihuquqil ukhuwatil imaniyah. Oleh karenanya Nabi sallallahu alaihi wasallam itu
memerintahkan untuk menegakkan hak-hak ukhuwah imaniyah, yaitu hak-hak ukhuwah di atas Islam. Apa itu haknya? La tahasadu wala tanajashu wala tabaghadu wala yabi ahadukum ala bai'i ba'd wa kunu ibadallahi ikhwana. Ini berdasarkan sabda Nabi SAW, di antara hak dalam ukhuwah adalah tidak saling hasad. Lihat, wala tahasadu, jangan saling hasad satu sama lain. Enggak boleh ada iri dengki sesama saudara mukmin. Karena kita itu tidak boleh merasa benci saat saudara kita senang. Tidak boleh merasa sedih saat dia sedang senang mendapatkan kenikmatan. Ya, orang-orang iri, orang-orang dengki itu adalah mereka yang ketika melihat orang lain senang malah tidak senang. Ini bermasalah. Maka dalam hal ini wala tahasadu, tidak boleh saling hasad sama saudaranya. Yang kedua wala tanajashu wala tabaghadu, jangan saling menjatuhkan, jangan saling berkelahi. Wala yabi ahadukum bai'a ala bai'i ba'din. Jangan menikung, ini dalam muamalah, dalam perdagangan. Jangan menikung dagangan saudaranya. Apa maksudnya? Ketika akad itu sudah berlangsung sama saudara seiman kita, jangan tikung akadnya jadi beli dari kita. Ini juga hal yang sama, kalau sudah dilamar teman kita, jangan lamar tuh cewek. Nggak boleh. Kalau udah dilamar sama temannya, udah tahu dilamar sama sahabat sendiri, iya ditikung gitu. Nggak boleh. Jadi tidak boleh saling menikung kepada saudara seiman. Ini pahami wahai para jomblo. Jangan saling menikung satu sama lain. Bahwa ini jelas. Dalam perdagangan pun kita tidak boleh mengambil hak yang sudah sepakat mereka berdua. Nih misal saudara kita berjualan, sudah dibeli sama si A, udah di booking. Terus kita bang, udah sama saya aja lebih murah, itu nggak boleh. Ya, itu hak dalam ukhuwah, saking menjaganya tali persaudaraan. Wa kunu ibadallah, ini kata Nabi SAW. Wa kunu ibadallahi ikhwana, jadilah hamba Allah yang saling bersaudara. Ini perintah dari Nabi. Jadilah hamba Allah yang saling bersaudara. Al-mu'min akhul mu'min, orang beriman adalah saudara bagi orang beriman lainnya. La yadhlimuhu wa la yukhziluhu wa la yuhjiruh. Dia tidak menzalimi saudaranya, tidak menjatuhkan saudaranya, tidak juga merendahkan saudaranya. Ya, jadi jangan sampai kita merendahkan saudara kita. Kadang-kala majelis ilmu itu menjadi majelis saling menjatuhkan satu sama lain. Majelis A menjatuhkan ustadz di majelis B, gara-gara jamaahnya tidak lebih banyak daripada ustadz fulan. Ya, ustadz fulan jamaahnya lebih banyak, lebih ramai, lebih banyak peminat jamaahnya. Lalu dijatuhkan ustadznya, enggak boleh belajar sama ustadz itu. Karena dia iri, karena dia hasad sama ustadz tersebut, itu enggak boleh. Maka dalam hal ini kita harus tahu bahwa tidak boleh saling menzalimi, tidak boleh saling menjatuhkan, dan tidak boleh saling menghina satu sama lain. Sekarang celaan-celaan sesama orang beriman banyak. Kita saling mengatakan, ngata-ngatain satu sama lain. Ini mohon maaf nih, kadang contoh-contoh seperti ini banyak. Mulai berjanggut dikit, dikatain, ngapain sih jenggotan kayak kambing. Apa yang jenggotan kayak kambing katanya. Kambing bandot jenggotan itu. Nanti yang jenggot bilang, ente nggak berjenggot kayak babi. Nggak ada habisnya. Yang satu ngatain kambing, yang satu ngatain babi. Nggak ada habisnya. Tidak boleh seperti itu. Dan kita sama-sama seorang mukmin, seorang muslim yang tidak boleh saling serang satu sama lain dengan perkataan-perkataan buruk. Subhanallah. Sekarang tidak sama, tidak sepakat dikit, keluarlah istilah wasabi itu. Dasar wasabi. Keluar tuh kata-kata itu. Disensor haknya. Diganti supaya lulus sensor tayang nanti. Nah ini dikatain orang baru kalau dia menjalankan syariat dikatain. Apa maksudnya? Padahal kita ini bersaudara. Jangan sampai kita ini saling mencela hanya gara-gara berbeda. Makanya tadi kembali kepada 5 asas. Dengan adanya saudara kita akan merasa setara. Dengan setara kita akan musyawarah. Dengan adanya musyawarah kita bakal tasamuh. Bakal saling toleransi karena kita udah biasa dengan perbedaan. Dan dengan adanya tasamuh, kita jadi ta'awun, saling tolong menolong. Semua itu bermula dari al-ikha, bermula dari al-ukhuwah. Jangan berharap orang Islam itu saling tolong menolong kalau dia saja berpecah belah. Jadi jangan berharap sekarang kita misalnya peduli sama saudara kita di Palestina, kita doakan dia, kita donasi, kita lakukan aksi dan lain-lain. Jangan harap kita bisa saling tolong menolong kalau kita saja masih berkelahi di sini. Masih berbeda di sini, masih berantem di sini. Kajian tidak sesuai dibubarkan. Kadang-kala kita ini terbalik, sama saudara sendiri galak, sama musuh Allah, adem ayem. Sama musuh Allah digandeng, Masya Allah. Giliran saudara sendiri, bubarkan kajiannya. Padahal Nabi kita SAW dan para sahabatnya, apa kata Allah? Muhammadur Rasulullah, walladzina ma'ahu asyidda'u 'alal kuffar, ruhama'u bainahum. Para sahabat yang bersama Nabi SAW itu, ruhama'u bainahum, saling sayang satu sama lain.
Sama orang beriman itu saling sayang, saling peduli. A'izza walal kuffar. Dia baru tegas sama orang-orang kafir. Ini kebalikan. Agama lain beribadah dijaga. Seagamanya dibubarin. Subhanallah. Belajar dari mana? Al-ukhuwah itu sama, meskipun beda pola pandang, apalagi cuma beda fikih. Ya, sama kita ini. Kita dipersatukan oleh Allah dalam ukhuwah yang jelas. Makanya di sini sebagaimana Nabi SAW, hadis ini sudah kita bahas tadi, al-mu'min lil mu'min kal bunyan yashuddu ba'dahu ba'dha, bahwa orang beriman dengan mukmin lainnya, kita sama orang-orang yang beriman seperti bangunan yang saling menguatkan. Wa syabaka sallallahu alaihi wasallam baina asabi'i. Nabi itu menggambarkan dengan jarinya seperti ini. Orang beriman dengan orang beriman lainnya seperti ini, saling mengeratkan satu sama lain. Walaqad amarallahu wa rasuluhu bil qiyami bi huquqil mu'minin. Allah dan Rasulnya udah nyuruh kita untuk menegakkan ukhuwah. Ba'duhum li ba'd wa bima bihi yahsulu ta'aluf wa tawadud wa tawasul bainahum. Kullu hadza ta'yidun li huquqi ba'dihim 'ala ba'd. Semua ini mengarah pada persatuan. Jadi kalau kita mau bersatu, mulailah dari ukhuwah. Katakan kita ini bersaudara. Susah banget ngomong itu. Kamu ini saudara saya. Kita ini seiman, kita ini seagama. Udahlah, enggak usah berantem. Cuma kita beda sedikit saja dari beberapa perkara. Sudah, duduk bareng enggak apa-apa, ngopi bareng enggak ada masalah. Jangan sekarang itu ada namanya manhaj selfie. Manhaj selfie. Selfie sama siapa? Maka akidahnya begitu. Ya, ini ada ustadz, foto sama ustadz ini. Wah, ini ustadz alirannya sudah pindah sekarang. Orang beriman, dia silaturahim. Dia lagi jaga ukhuwah. Dia ngopi bareng tuh ngobrol supaya umat itu adem ayem bersatu. Kita di bawah marah-marah, ustadz udah melenceng sekarang fotonya sama ini sama itu. Kenapa begitu? Ya. Sekarang apa-apa yang diposting menjadi kenyataan. Pokoknya kalau udah diposting udah pasti nyatanya begitu. Ya. Jadi jangan sampai seperti itu. Kita harus lebih bijak di dalam memahami yang namanya ukhuwah ini. Ada dalam rangka ukhuwah, ada dalam rangka dakwah, itu harus dikedepankan dibandingkan perbedaan tadi. Kita boleh beda, tapi kalau soal ukhuwah kita bareng. Kita boleh beda, tapi kalau soal ngobrol, soal ngopi, soal diskusi, ya kita bareng. Gak ada masalah. Ini kadang-kadang udah beda pengajian, kalau ngopi bareng gak mau bareng juga, diajak ngopi gak mau datang juga. Dan ini bermasalah. Sampai kapan kita seperti ini? Kalau gini kita tidak akan mungkin bisa bersatu. Nah di sini kata Syekh As-Sa'di apa? Famin dzalika idza waqa'a al-iqtital bainahum. Kalau terjadi perselisihan antara orang beriman yang menyebabkan kita jadi berpecah belah, kata beliau apa? Yang harus dilakukan fal yuslihul mu'minuna baina ikhwanihim. Harusnya kita itu menjadi penengah. Kita menjadi orang yang meleraikan. Wal yas'au fima bihi yazulu syana'anihim. Di mana kita harus menjadi orang yang justru melerai, mendamaikan, bukan ikut campur dalam perkelahian tersebut. Makanya ending dari ayat ini disebut wattaqullaha la'allakum turhamun. Bertakwalah kalian kepada Allah agar kalian itu saling sayang. Lihat. Jadi inti dari keimanan dan ukhuwah di atas iman adalah agar mendapatkan rahmat. Wa idza hassalatir rahmah, ini faedah yang luar biasa ini. Tsumma amara bittaqwa umuman. Allah memerintahkan kita bertakwa setelah nyuruh kita berukhuwah. Wa rattaba 'alal qiyami bihuquqil mu'minin wa bitaqallah. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan ukhuwah lalu menyebutkan takwa. Seolah apa? Ini menjadi indikator bahwa untuk mendapatkan rahmat Allah kita butuh dua. Ukhuwah dan takwa. Jadi untuk mendapatkan rahmat Allah kita butuh ukhuwah dan takwa. Makanya beliau mengatakan wa idza hasalatir rahmah hasala khairud dunya wal akhirah. Kalau kita sudah dapat rahmat Allah, kita akan mendapatkan kasih sayang di dunia dan di akhirat. Wa dalla dzalika ala anna adamal qiyami bi huquqil mu'minin min a'zami hawajibir rahmah. Di antara sebab kita terhalang dari rahmat Allah adalah berpecah belah. Ada ungkapan ini jemaah. Ada ungkapan seperti ini. Ikhtilafu ummati rahmah. Perbedaan umatku adalah rahmat. Padahal sebenarnya perkataan ini dikritisi para ulama. Bagaimana ikhtilaf umat Nabi Muhammad adalah rahmah. Padahal harusnya ukhuwahnya umat Muhammad adalah rahmah. Al-i'tisam umat Muhammad, ya. Al-ittihad yaitu persatuan umat Muhammad baru jadi rahmah. Ya kalau beda terus nggak bakal menghasilkan rahmah karena mereka punya rahmahnya masing-masing. Yang A punya rahmah, B punya rahmah, jadinya nggak sama rahmahnya. Makanya contoh-contoh untuk menjaga ukhuwah disebutkan di ayat berikutnya. Ana jelaskan secara singkat saja. Setelah ini sesi tanya jawab. Jadi di ayat berikutnya di ayat 11, 12 itu disebutkan cara agar kita menjaga ukhuwah. Cara agar menjaga ukhuwah. Lihat di ayat ini.
Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang beriman, lakukan ini kalau ukhuwah kita pengen terjaga. La yaskhar qaumum min qaum, asa ayyakunu khairam minhum. Jangan saling hendaknya satu kaum tidak mencela kaum yang lain. Boleh jadi yang dicela itu lebih baik daripada yang mencela. Nah ini kadang-kadang jangan hanya gara-gara beda bendera kita menjatuhkan bendera yang lain. Jangan hanya gara-gara beda kotak kita jadi menjatuhkan kotak yang lain. Kita ini bersaudara. Tidak boleh saling menjelek-jelekan. Boleh jadi yang menyesatkan orang lain ternyata dialah yang sesat. Ini hati-hati nih. Boleh jadi ketika kita merasa benar dan menyalahkan orang lain, tahu-taunya orang lain yang benar, kita yang salah. Jadi jangan saling menjatuhkan. Jangan saling menyalahkan. Wala nisa umin nisa. Begitu juga perempuan. Ya, circle yang satu tidak boleh menjelek-jelekan circle yang lain. Nah, ini kadang-kadang terjadi begitu lancar di sosial media, saling menjatuhkan sama satu sama lain. Makanya asa yakunna khairam minhunna, boleh jadi orang yang kita cela itu justru lebih baik daripada yang mencela. Itu yang pertama. Jadi jangan saling mencela satu sama lain. Yang kedua, wala talmizu anfusakum. Jangan suka mencela diri sendiri. Kok bisa mencela diri sendiri? Jangan suka menjatuhkan diri sendiri. Apa maksudnya? Jangan membuat orang lain itu jadi meremehkan kita dengan ucapan kita sendiri. Kadang-kala itu misalnya ada orang manggil kita dengan panggilan, contoh misalnya ada orang kurus banget ya, kurus, dipanggil ceking. Ya, dipanggil ceking. Nah, dia sendiri mengafirmasi, dia sendiri membenarkan. Gara-gara dia membenarkan dan membiarkannya, akhirnya panggilan ceking itu dipanggil terus sampai dia punya anak cucu. Ini namanya menghinakan diri dia sendiri. Gara-gara dia mengafirmasi panggilan buruk, akhirnya orang-orang memanggil dia dengan panggilan buruk. Hari Rabu kemarin ana ngobrol sama orang Madinah. Ya, habis kajian, dia ikut kajian terus ngobrol sama ana. Dia bilang, orang Indonesia ini aneh-aneh katanya. Namanya bagus-bagus dipanggil setengah, dia bilang. Kata dia gini, saya ngelihat orang namanya Muhammad dipanggil Mat katanya. Ada orang dipanggil Abdullah dipanggilnya Dullah. Ana ketawa aja, dia bilang, antum berada di circle yang kurang tepat itu. Orang-orang, ada namanya Abdul Somad dipanggil Mat. Dulu teman ana namanya Muhammad dipanggil Mamet. Subhanallah, maksudnya ini nama-nama seperti nama-nama indah, tapi dipanggil buruk. Dan ini bisa terjadi karena diafirmasi gitu loh. Karena dia sendiri mengafirmasinya, tidak ada penolakan dari dia. Makanya ayat berikutnya, wala tanabazu bil alqab. Jangan saling memanggil dengan laqab yang jelek. Enggak boleh nih, manggil teman dengan panggilan-panggilan yang buruk itu enggak boleh. Ini bisa merusak ukhuwah. Tadi Anda bilang ceking, gendut, ya, keling dan lain-lain. Tidak boleh. Kalau kita ngelihat teman-teman kita di tongkrongan manggil begitu, jangan ikut-ikutan. Kadang kita lebih ingat nama panggilannya daripada nama aslinya. Nama panggilannya ingat, tapi nama aslinya enggak ingat. Ini musibah kita. Jadi tidak boleh memanggil saudaranya dengan panggilan yang buruk. Makanya mohon maaf, sekarang saya enggak sensor lagi. Kalau ada saudara kita ngatain kita Wahabi, ini termasuk ayat ini. Wala tanabazu bil alqab. Kalau memang laqab itu buruk, maka jangan sematkan kepada saudara kita. Tapi kalau laqab itu tidak buruk, enggak ada masalah. Ya, kalau laqab itu dianggap buruk, jangan dikaitkan dengan saudara kita seiman, semukmin, tidak boleh. Ada istilah ini dan itu enggak boleh. Nah, berikutnya kata Allah SWT, bi'sal ismul fusuqu ba'dal iman. Panggilan kefasikan itu lebih parah ketika orang beriman tiba-tiba jadi fasik. Wa man lam yatub fa ulaika humuz zalimun. Barang siapa yang tidak bertobat dari kesalahan yang tadi, mereka termasuk orang-orang yang zalim. Lihat berikutnya. Ya ayyuhalladzina amanu, ayat 12 sekarang. Ya ayyuhalladzina amanu ijtanibu katsiran minadh-dhann inna ba'dadh-dhanni itsmun. Wahai orang-orang beriman, jauhilah berprasangka. Karena terlalu berprasangka kepada saudara sendiri itu menyebabkan dosa. Jadi biasakan berpositive thinking buat saudaranya. Kalau saya selalu membahasakan gini, coba beri uzur saudaranya. Beri uzur saudaranya. Jangan langsung dijudge. Jangan langsung dihakimi. Beri dia uzur dulu. Oh, mungkin dia tidak tahu, mungkin dia khilaf, mungkin dia butuh nasihat, gitu. Jadi jangan langsung dijatuhin gitu. Jangan langsung dihukumin. Karena seperti ini kita harus tahu bahwa prasangka overthinking kita itu merupakan dosa. Wala tajassasu, ini penting. Wala tajassasu, jangan suka kepo sama urusan orang. Wala tajassasu itu artinya jangan mencari-cari kesalahan orang lain, kepo sama urusan pribadi. Sekarang jamaah itu kalau ngaji sama ustadz, bukan ngambil ilmunya juga, tapi dicari kehidupan pribadinya. Ini kita cari tahu nih ustadz istri 1 apa 2 ini. Kalau istrinya 2 kita nggak ngaji lagi sama dia.
Kenapa? Memang urusan pribadi dia. Urusan-urusan pribadi ini tidak boleh dicari, apalagi dicari-cari kesalahannya. Allah sok-sokan dakwah, anaknya aja gagal dididik, terus dia nggak mau belajar gara-gara dia tahu soal pribadinya. Gara-gara kita ngulik urusan pribadinya. Wala tajassasu, jangan kepo. Jadi orang tuh jangan pengen tahu urusan orang. Jangan jadi tajassus. Tajassus itu apa? Mata-mata. Jangan suka mata-matain kesalahan orang. Ini berbahaya. Berikutnya wala yaghtab ba'dukum ba'dha. Jangan saling menggosipi satu sama lain. Kencang amat tuh bilang. Jangan saling menggosipi itu maksudnya jangan menggibah orang lain. Teman-teman, gibah itu fakta. Gibah itu fakta. Maksudnya apa? Ketika kita ngomongin fakta tentang orang lain di saat dia tidak tahu, itu namanya gibah. Kalau tidak fakta namanya fitnah. Kadang-kadang kita ngomong gini, ini bukan ngomongin orang ya gitu. Ngomongin orang setelahnya. Ini bukan mau ngomongin orang ini, padahal ngomongin orang. Atau bahasa gini, ini bukan ngomongin orang, ini beneran kok, fakta kok. Lah emang kan namanya gibah itu fakta. Tapi diomongin ke orang lain, itu gibah namanya. Ini yang dikhawatirkan adalah kadang-kala gibah-gibah seperti ini justru dilakukan para penuntut ilmu. Dia pulang ngaji malah menggibahi pemateri. Materinya digibahin, tadi begini dan begitu begini. Digibahin. Bagaimana ilmunya mau berkah? Orang di grup-grup saja Ustadz digibahin kok. Ana dulu pernah masuk satu grup ya. Dulu zaman anak awal-awal ngaji itu, anak masuk grup, jadi dia itu kayak majelis kajian satu Indonesia. Anak masuk grup tersebut. Di grup itu pada ngegibahin Ustadz. Ustadz Fulan begini, Ustadz Fulan begitu, anak keluar langsung. Ini katanya panitia kajian, majelis apa ternyata yang digibahin Ustadz di dalam grupnya. Jadi kalau misalnya teman-teman Rizka ini lagi ngumpul-ngumpul ternyata malah menggibahi orang lain, bubar mending. Enggak ada faedahnya menggibah itu. Allah kasih gambaran malah. Allah katakan apa? Ayuhibbu ahadukum ayyakula lahma akhi? Apakah ada di antara kalian yang mau makan bangkai daging saudaranya sendiri? Fakaritumu, kalian masih jijik. Jadi gibah itu kayak lagi makan bangkai saudaranya. Kan masih ada steak, masih ada daging-daging yang bisa kita makan, sate, daging belum habis kan di rumah gitu. Itu aja yang dimakan, jangan daging bangkai saudaranya. Ini menjijikan sekali. Maka ketika kita ada di posisi tersebut harus enak rasanya. Harus enak, maksudnya kita kayak ngelihat orang lagi makan bangkai, itu kita enak jadinya. Kita katakan janganlah, udah enggak usah ada gibah di sini. Wattaqullah, bertakwalah kalian kepada Allah, innallaha tawwabur rahim. Jadi di sini ayat ini dari ayat 9 sampai ayat 12 itu membahas tentang konsep brotherhood. Yaitu konsep al-ukhuwah, mulai dari bagaimana Allah menyatukannya di atas ukhuwah imaniyah dan bagaimana penerapan ukhuwah itu sendiri disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi teman-teman bisa baca lagi ayat ini nanti di rumah, bagaimana Allah menjelaskannya, dan tadi penjelasannya sudah diberikan contoh-contoh. Semoga dengan ini kita bisa menjaga ukhuwah kita, bisa saling menjaga tali persaudaraan kita, meskipun kita beda cara berpakaian, ya, meskipun kita beda cara pemahaman fikihnya, kita ini tetap bersaudara di atas iman. Meskipun kita kadang beda ustadz, beda pengajian, beda majelis, yang satu ngeklaim kata sunnah, yang satu tidak, ya sudah, kita ini sama-sama beragama Islam. Yang satu bilangnya kajian sunnah, berarti kan lawannya sunnah, kajian bid'ah gitu kan. Ya udahlah, klaim masing-masing saja, yang penting kita bersaudara di atas Islam, di atas iman. Jadi jangan menyebabkan gara-gara perbedaan majelis itu seolah-olah beda agama. Jangan menyebabkan gara-gara beda tempat ngaji itu seolah-olah jadi beda agama. Yang harus secara tegas kita katakan dia bukan saudara kita adalah mereka yang melakukan kesyirikan. Orang-orang yang melakukan kesyirikan itu jelas bukan saudara kita. Karena mereka tidak lagi menyembah Tuhan yang sama. Maka sudah berbeda cara berdoanya, cara ibadahnya sudah berbeda. Tidak bisa kita samakan lagi. Contoh misalnya ada sekelompok orang yang membenci para sahabat, membenci Abu Bakar, membenci Umar, membenci Utsman, maka itu udah jelas-jelas kita katakan dia bukan saudara kita, jangan dibela-bela. Maka kita tidak boleh membela orang-orang yang tidak sejalur dengan konsep tauhid dan keimanan kita. Hadza wallahu a'lam bissawab. Mungkin itu yang bisa kita sampaikan. Semoga asas pertama ini cukup jelas dipahami sehingga kita bisa masuk ke asas kedua berikutnya insyaallah taala. Wallahu taala alam. Kalau ada pertanyaan maka dipersilakan, kalau tidak maka ana izin pamit. Nah, tafadhol. Ustadz, ketika kita baru hijrah, sebaiknya meninggalkan teman lama atau masih menjaga silaturahmi? Ketika kita hijrah, apakah kita harus memusuhi teman lama kita, teman-teman masa kelam kita, atau kita harus tetap menjaga silaturahmi?
Yang pertama saya sebutkan, silaturahim itu bukan buat teman. Silaturahmi itu buat keluarga dan kerabat. Jadi jangan katakan silaturahim ke teman. Karena teman tidak ada ikatan rahim. Itu poin pertama. Jadi jangan salah kaprah tentang kata-kata silaturahmi. Karena silaturahmi atau silaturahim sama aja maknanya. Itu hanya berlaku untuk saudara. Baik saudara kandung langsung atau kerabat. Itu silaturahim. Contoh misalnya saya mau silaturahim ke rumah nenek. Betul itu. Saya mau silaturahim ke rumah tante, ke rumah keluarga, itu namanya silaturahim. Kalau ke teman, namanya bukan silaturahim, tapi ziarah. Besok gue ziarah ke rumah lu ya. Gila. Suruh ziarah ke rumahnya. Karena ziarah udah dianggap sebagai kuburan sekarang, ziarah kubur. Padahal ziarah itu artinya berkunjung. Jadi kalau mau main ke rumah teman, namanya ziarah. Bawa bunga sama air, jangan lupa. Saya mau ziarah, misalnya bilang, bro besok di rumah nggak? Gue mau ziarah nih ke rumah lu gitu. Nah ini kata ziarah. Ini oke, kalau misalnya itu nggak masuk di dalam kehidupan kita. Jadi kalau kepada teman, kepada selain saudara, kita sebut ukhuwah. Jadi kita sebut ukhuwah, menjaga ukhuwah. Jadi bukan menjaga silaturahim, tapi menjaga ukhuwah. Jadi kalau kita sudah hijrah, apakah kita harus tetap menjaga ukhuwah kepada teman-teman lama kita? Jawabannya iya. Selama mereka belum murtad, selama mereka masih beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala, kita masih boleh berkomunikasi dengan dia. Yang harus dihindari adalah nongkrong bareng dia lagi. Paham ya? Jadi kalau komunikasi boleh. Jangan mentang-mentang udah hijrah, tiba-tiba left dari grup, keluar dari grup. Dia katakan, kita tak lagi sama. Kita tak lagi sama. Ahlun nar tidak bisa berkumpul dengan ahlul jannah. Penghuni neraka tidak pantas berkumpul dengan para penghuni surga. Subhanallah, banyak yang terjadi seperti itu. Jadi jangan sampai kita begitu. Jadi kalau komunikasi boleh aja. Asal jangan nongkrong bareng lagi. Takutnya kita malah jadi melakukan kesalahan yang sama di tongkrongan itu. Contoh misalnya kita udah lepas dari musik, kita nggak suka lagi sama musik, kita katakan musik itu, udahlah kita tinggalkan musik. Nah jangan nongkrong lagi sama mereka, takutnya ketika nongkrong gatel pengen genjreng juga, gatel pengen main juga. Nanti ketika gatel betah, ya nanti kecanduan, balik lagi dia. Ya, makanya ketika sudah hijrah, carilah circle yang baik supaya hijrahnya itu disupport. Kalau hijrah balik ke tongkrongan, ya diledek. Udah tahu baru hijrah, pakaian udah ganti, penampilan udah beda, pulang ke tongkrongan, ya dipanggil, ya ada ustadz lagi. Bubar, ustadz datang gitu. Pasti nggak nyaman, pasti toksik mereka. Sehingga makanya kalau sudah hijrah, boleh komunikasi sama mereka dijaga tetap tanya kabar, boleh tanya kesibukan dan lain-lain. Tapi jangan gabung lagi, takutnya memang jadi membuat kita itu semakin ragu. Nanti ngumpulnya sama orang-orang yang sudah belajar bareng satu visi aja. Ya, jadi jangan seolah-olah kita itu terputus ukhuwahnya dengan mereka, padahal mereka masih saudara seiman, saudara seislam. Hanya saja mereka belum mengerti kesalahan, mereka belum dapat hidayah kayak kita. Dan kita juga nggak boleh galak kalau baru hijrah. Ya, tidak boleh galak. Maksudnya nggak boleh galak adalah jangan dikit-dikit langsung kita salahkan, sebab kita juga dulu pernah salah. Nah kalau kita dulu hijrahnya misalnya dalam waktu yang lama, maka kasih uzur teman kita dengan waktu tersebut. Contoh misalnya kita belajar ngaji aja udah sampai 10 tahun. Begitu baru ngaji, teman kita langsung kita salah-salahin. Kasih waktu 10 tahun untuk dia mengerti. Sebagaimana kita juga mengerti 10 tahun. Makanya banyak-banyak kasih uzur buat saudaranya. Jangan langsung diputuskan begitu saja. Nanti mereka yang akan melihat warna kita sehingga dia terwarnai. Bukan kita yang diwarnai oleh mereka. Jangan juga sok-sokan, Ustadz saya akan kembali ke tongkrongan untuk dakwah. Allah baru kajian sekali pulang jadi Ustadz. Baru kajian sekali, itu pun kajian ngantuk-ngantuk. Ustadz bilang halal, dia bilang mubah. Ini kan bermasalah anak jamaah zaman sekarang ini. Dia lebih Ustadz dari Ustadz. Udah penampilannya memang kayak Ustadz gitu. Dia lebih Ustadz daripada Ustadz. Bahkan dia pulang malah lebih alim daripada mu'alimnya. Ini bermasalah ini. Ini yang kayak gini-gini tentu jangan langsung mengambil tindakan. Saya akan kembali ke circle saya untuk dakwah. Nggak bisa, berat. Karena itu proses. Ini namanya proses itu tidak bisa langsung instan. Nah, wallahu a'lam bishawab. Cuma satu ya? Cukup insyaallah. Satu juga saya bersyukur kalau satu pertanyaan. Kalau banyak saya bersabar. Banyak ya pertanyaan itu bikin kita jadi banyak ujian di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala. Satu pertanyaan tenang, alhamdulillah. Banyak tanya Bani Israel. Bani Israel itu diazab oleh Allah karena kasratus soal, banyak tanya. Siapa yang mau nanya lagi? Bani Israel. Ada lagi? Ini, terakhir ya?
Yang akhwat nggak ada kan? Alhamdulillah. Sepertinya ukhuwah al-wataniyah kontradiktif dengan bab al-wara wal bara yang benar-benar tegas memisahkan mukmin, munafikin dan kafirin. Ukhuwah dengan akidah itu, pertama, akidah bisa mempengaruhi ukhuwah. Namun akidah tidak seolah-olah membuat kita tidak berukhuwah. Kalau misalnya kita katakan ukhuwah saudara sebangsa itu menyelisihi al-wala wa bara, yaitu berlepas diri dari orang-orang kafir misalnya, yaitu dalam urusan ibadah kita jelas. Tapi ini soal kepedulian dan ta'awun kita kepada mereka. Makanya kenapa dalam syariat kita boleh menolong orang kafir selama itu masih dalam ranah saudara kita dalam sebangsa atau setanah air. Yang nggak boleh adalah mendukung atau mensupport ibadah mereka, itu nggak boleh. Tapi kalau soal membiarkan mereka dalam beribadah sambil kita mendakwahinya nggak ada masalah. Yang bermasalah adalah kita mensupportnya, kita mengawalnya, itu bermasalah itu. Sekali lagi yang mengawal itu salah. Apalagi menyokong. Saya pakai dana kas masjid untuk perayaan kafir misalnya. Nah, ini nggak boleh pakai kas masjid lagi. Dalam rangka ukhuwah wataniyah, ini jelas menyelisih al-wala wal bara. Jelas, karena urusannya udah lakum dinukum waliyadin. Tapi kalau ukhuwah, ini anak kasih contoh teman-teman biar nggak salah kaprah ini. Punya tetangga non muslim, ketika dia meninggal, kita boleh takziah nggak? Ini orang kafir meninggal tetangga kita. Kita takziah atau enggak? Apa kita bilang lakum dinukum waliyadin? La a'budu wala ma ta'budun misalnya kita katakan. Apa yang kita katakan? Kita tetap takziah, kita datang ke rumahnya, saya berbela sungkawa, turut berduka cita. Boleh. Yang salah gini. Semoga Allah ampuni, innalillahi wa inna ilaihi raji'un, Allahumma ighfir lahu warhamhu. Didoain. Datuk kafir, Allahumma ighfir lahu warhamhu lagi. Kita bacakan suratul Fatihah buat saudara kita. Nah, itu kebablasan non-muslim. Kalau soal berduka cita, bertakziah, ngasih semangat ke keluarganya, ngasih bantuan makanan, harus dalam ukhuwah. Ini tidak menyelisih al-wala wal bara. Kita datang membawa makanan ke rumahnya biar tamu-tamu dapat hidangan supaya keluarga itu tidak repot menyediakan makanan, itu ukhuwah itu namanya. Tapi ketika kita mensupport dan mendoakan dan lain-lain dalam urusan akidah dan agama, baru itu lepas dari al-wala wal bara. Nah, ini harus difahami beda antara ranah ukhuwah dengan ranah ibadah tadi. Makanya toleransi adanya di dalam ranah ukhuwah, bukan dalam ranah ibadah. Kalau ibadah lakum dinukum waliyadin. Tapi ukhuwah kita boleh saling support, saling bantu. Jadi jangan sampai ketika ada orang kecelakaan di jalan, bentar. Muslim. Oh bukan, saya non muslim. Urus saya sendiri, terus dia jalan lagi. Enggak begitu. Saya ini muslim, menjaga al-wala wal bara, saya enggak bakal nolong Anda. Nah, ini kan bermasalah ini. Atau misalnya pas ditanya, jatuh, bentar, NU Muhammadiyah. NU apa Muhammadiyah ini? Kalau ini sesuai sama saya tolong, kalau enggak ya udahlah cari teman sendiri. Ini enggak boleh. Ukhuwah itu saling tolong. Kita peduli di sini. Karena kita sebangsa setanah air, kita tahu ini sesama manusia, kita bantu dia itu enggak ada masalah. Makanya kan aneh kadang-kadang, ngapain bantu-bantu saudara Palestina beda akidah sama kita katanya. Antum enggak paham ranah ukhuwah. Boleh kita beda akidah, boleh kita beda fikih, tapi ukhuwah kita saling tolong menolong, saling peduli satu sama lain. Tidak boleh ada kata-kata begitu dengan katakan dia beda akidah sama kita, dia pemahamannya begini. Itu pun masih dugaan kita. Maka yang seperti ini keliru. Kalau sampai kita katakan ngapainlah bantu begini, mereka begitu, dan ini jelas orang yang tidak punya empati kepada saudaranya. Ya, makanya yang seperti ini kita harus pahami. Jangan terlalu keras sama mereka dalam urusan muamalah. Kalau soal akidah jelas, kita tidak hadir secara tegas itu boleh. Dalam acara-acara mereka, tidak mengucapkan perayaan mereka itu tegas namanya, boleh. Itu berlepas diri namanya, bara'atun minasyirki wa ahlihi, lepas diri dari kesyirikan dan pelakunya. Tapi kalau soal tolong menolong, ta'awun, ya, kita saling bantu, itu boleh dilakukan. Wallahu a'lam bishawab. Kita cukupkan, insyaallah kita lanjutkan lagi di kesempatan yang akan. Nanti ngopi bareng sama anak kalau mau nanya lagi. Anak mau ngopi nih, antum potong kesempatan anak ngopi namanya. Kalau mau ngobrol sama anak kita ngopi insyaallah. Wallahu taala alam. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Yang masih ada pertanyaan boleh bertanya nanti sambil minum kopi. Kopinya habis enggak boleh nanya lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.